Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu dibilangin sama teman saya itu, Bu, kamu udah haram ya berhubungan sama suami. Itu saya langsung pindah ke kamar anak kan. Itu tadinya saya nggak tahu. Mungkin kalau tahu waktu mau syahadat nggak jadi kali. Mungkin nggak jadi, tapi Allah paling tahu ya, paling tahu gimana. Karena segimanapun kita ada masalah sama keluarga, waktu itu kan kita mikirnya anak-anak ya. Kalau mau pisah kasihan anak-anak lah gitu ya. Ada apa juga udah telan aja lah gitu ya. Nggak ada kepikiran tuh untuk pisah gitu. Nah, terus ternyata harus seperti ini kan. Ya udah, akhirnya saya mulai dari belum bisa bilang harus pisah, belum ketahuan juga gitu. Jadi cuma pisah tempat tidur aja. Ya itu kebuka, dinyalain lampunya, lagi sholat gimana ya. Akhirnya nggak jadi kan. Terus saya buka, beliau keluar lagi gitu. Ditunggu di ruang makan. Saya udah siap-siap. Ditanya sama beliau, kenapa sih? Nyari apa sih? Katanya gitu kan. Apa? Yang the latest one itu. Saya pernah cerita sama adik saya, diskusi gitu Bu, sebelumnya gitu. Ternyata mungkin adik saya sudah cerita dengan mantan suami saya ya. Saya pernah nanya, adik saya kan kedokteran juga, tapi kedokteran umum. Itu saya bilang, Dik, kamu kalau nyari referensi buku yang the latest one kan, saya bilang yang terakhir kan, saya bilang itu yang terupdate gitu ya. Iya, katanya gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya waktu itu saya bilang kalau memang Nabi yang dulu ya, itu yang dulu itu adalah Tuhan sendiri, saya bilang gitu. Kenapa masih ada Nabi Muhammad lagi diutus? Harusnya kalau memang Tuhan sendiri kan pamungkas gitu, paripurna terakhir, saya bilang gitu. Kenapa harus ada Muhammad lagi? Dan kan banyak orang saksinya bahwa memang Nabi Muhammad pernah hidup. Iya, terus nanti kalau ada Nabi lagi kamu pindah lagi katanya gitu kan. Ya enggak, alhamdulillahnya memang Rasulullah Nabi terakhir gitu kan. Jadi waktu itu saya cuma mikirnya kayak gitu. Di samping tadi ya jalan masuknya dari pandemi. Terus saya baru mau jawab, belum sempat jawab baru gitu kali ya, langsung wah gitu, saya jatuh. Mungkin beliau kenain kuping maksudnya, tapi kan kuping pusat keseimbangan ya, supaya nggak kena di muka mungkin maksudnya, tapi kuping langsung jatuh, langsung sakit dedi, saya bilang gitu. Terus habis itu, tapi mungkin dia takut kedengeran teriakan saya, ditarik saya ke kamar, di kamar dijodotin lagi ke tembok gitu ya, dibalikin lagi. Saya udah diem aja, udah cuman dirahmati zikir terus, udah pasrah gitu ya. Waktu dibilang saya rela masuk penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu maminya jadi muslim, katanya gitu. Terus saya bilang dalam hati saya, nggak apa-apa saya yang meninggal, yang penting saya dalam keadaan muslim gitu. Tapi saya kaget lagi karena bilang sekalian anak-anak gitu ya, terutama yang paling kecil kan. Ya itu yang saya takut kan. Ya saya sudah anak-anak gimana gitu ya, itu yang saya takut. Tapi saya nggak ada jawab sekata pun gitu ya, sepatah kata pun. Dibawa, yaudah ikut saya ke rumah mertua saya. Di rumah mertua sempat didoa-doain, dikira saya ini kemasukan setan ya, dikasih minyak gitu, terus dikasih air 2 kali tuh. Saya udah nggak jadi sholat subuh, nggak jadi sholat tahajud, nggak sahur ya hari itu ya. Itu saya pikir masa saya batal puasa, ya udah akhirnya saya cuma tempelin gelasnya tuh di bibir gitu ya. Saya cuma istighfar, terus di jalan tuh cuma tahu astagfirullahaladzim, doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu doang, 3 itu doang yang saya sebutin. Diki bilang, terus kemarin kamu berdoa ke siapa? Mujizat-mujizat yang kamu terima itu dari siapa gitu. Saya nggak jawab, tapi di hati saya gini, bukankah Allah sanggup memberikan kuasanya ke siapapun gitu ya, nabi-nabi rasulnya untuk melakukan mujizat gitu ya, kalaupun memang waktu itu saya salah berdoa gitu ya, dan sebagainya gitu. Jadi waktu seperti itu akhirnya udah saya nggak ada jawab sepatah kata pun, mulut saya cuma buat zikir aja. Saya pulang ke rumah itu yang mantan kecapean mungkin tidur, anak-anak udah bangun, jadi saya mandiin anak-anak, saya mandiin. Tiba-tiba Mbak bilang, bu di depan ada polisi, katanya. Saya itu kalau itu bukan KDRT pertama saya sejujurnya. Jadi saya pun nggak pernah kepikiran setelah KDRT itu mau melaporkan suami sendiri ke polisi gitu, nggak kepikiran. Nah tiba-tiba polisi yang datang ke rumah, 3 orang, 2 laki-laki 1 perempuan. Saya usir, Pak pulang aja. Saya nanti kalau bangun saya yang dimarahin lagi. Saya bilang, ibu diapain aja? Enggak, dia itu pengacara juga gitu. Jadi tahu mana yang bisa divisum, mana yang enggak. Kulit kepala, kuping itu nggak ada bekasnya kan? Saya bilang gitu.
Tapi kayaknya polisinya jeli ya, dibilang di pelipis saya ini udah mulai hitam gitu. Itu bibir juga Bu, itu hitam. Ibu diapain lagi? Oh di rumah mertua saya sempat dipukul pahanya, terus polwannya buka ini baju saya, terus di ini nggak bisa Bu, ibu harus ikut kita sekarang juga. Bilang apa? Saya bilang gitu kan. Terus Pak polisinya tahu dari mana? dapat laporan keributan, keramaian. Mungkin tetangga ya ada warung dekat rumah yang mungkin udah buka. Nah terus habis itu jalan Allah Bu, bener-bener jalan Allah. Saya nggak pernah mikir gitu. Tiba-tiba bener dibawa. Di sana juga Pak pulang Pak, nunggu nggak? Ibu harus divisum, dibawa ke rumah sakit Pelni. Pak pulang Pak, enggak, sekalian BAP. Siapa lagi yang dengar Bu di rumah? Pembantu saya gitu ya. Pembantu saya ikut di BAP semuanya. Jadi itu hari itu dalam satu hari semua itu clear laporan itu. Saya nggak ngerti ya, ternyata itu jalan Allah ini. Jadi yang tadinya mungkin suami agak bilang rela masuk penjara, justru ketika mau ditangkap itu berproses masuk kejaksaan, itu beliau yang bilang, ya udah kamu mau apa saya turutin asal kamu cabut laporan. Ternyata itu doang, sampai situ doang. Iya, dan saya juga nggak kepikiran ya masukin bapaknya anak-anak ke penjara juga kan nggak mungkin gitu ya. Jadi ya waktu itu ternyata cuma untuk akhirnya Allah mudahkan gitu ya. Sampai ya udah saya karena akidah saya nggak bisa melanjutkan rumah tangga, saya harus bercerai baik-baik, saya bilang gitu. Terus anak-anak sama saya bilang gitu kan masih di bawah 12 tahun. Terus harta bersama ya cuman punyanya itu doang gitu ya, itu buat anak-anak aja, saya bilang gitu ya, pastinya masih dikelola saya dulu. Terus dia langsung ya gitu, alhamdulillah itu kemudahan-kemudahan dari Allah. Salah satunya juga itu tadi saya pikir saya sempat keluar itu dibawa pulang dari polisi Bu, saya dijemput teman-teman, termasuk ada teman yang bawain lawyer, itu bilang Ica mau gimana? Gak tahu. Itu teman-teman setiap nanya Kak, jadi ada yang mengira keluarga mantan suami mikirnya ini saya tuh udah rancang sedemikian rupa ya dengan sempurnanya gitu ya. Padahal aslinya itu saya benar-benar gelap banget, nggak tahu apa yang terjadi di depan. Cuman saya tahu saya punya Allah aja yang udah benar gitu ya. Saya kehilangan semuanya pun masa sih Allah yang sanggup maha mengembalikan itu nggak sanggup mengembalikan gitu. Kalaupun nggak dikembalikan juga ya udah punya Allah tuh udah lebih dari cukup buat saya pikir gitu. Jadi waktu itu saya nggak tahu. Ya udah kita yang mikir kata mereka. Saya nggak bisa mikir, ya udah kita yang mikir gitu. Muslim semua, alhamdulillah. Itu mereka bilang, Ica anak-anak ada di mana? Di rumah. Ya udah diambil. Hah? Saya bilang gitu ya. Terus saya telepon pembantu saya, Bapak lagi apa? Masih tidur Bu? Ya udah, sekarang kamu keluar dari rumah bawa anak-anak, nggak usah bawa apa-apa, saya bilang gitu. Saya di depan gang ya, saya bilang gitu. Anak-anak keluar pakai sendal jepit, baju rumah. Mami, kita mau kemana? Mami, sekolahku gimana? Itu masya Allahnya ya. Sampai saya suka bilang GR gitu ya, pandemi itu apa buat saya ya diciptakannya. Karena tadi jalan hidayahnya dari pandemi, kemudian sekolah online tuh ya pas itu gitu ya. Saya nggak kebayang saya itu diamankannya tuh ke Sentul, tempatnya Pondok Mu'alafah Umi Irena Handono. Jadi kalau Jakarta Sentul lumayan tuh 70 kiloan gitu ya ke tempat sekolah anak-anak atau kantor saya. Itu nggak kebayang kalau nggak online Bu. Itu alhamdulillah bisa online. Jadi anak-anak tadinya nanya, Mami sekolahku gimana? Iya nanti ya nak. Tadi saya nggak mikir sekolahnya gimana. Alhamdulillah tetap bisa sekolah gitu. Terus anak-anak tuh 31 Mei kejadian, 6 Juni itu anak saya yang pertama ulang tahun kan. Mami ulang tahun aku gimana? Itu sampai hal kecil masya Allah tuh Allah sempurna banget. Hari itu saya cuma bilang, ya nak nanti ya kalaupun nggak bisa, Mami belum bisa, namanya di pondok ya, saya nggak bawa apapun gitu ya, nggak ada uang juga dan sebagainya. Itu saya bilang, iya nak nanti pun kalau nggak bisa saya rayain, nggak bisa saya kasih hadiah, saya janji akan tetap kasih, saya bilang. Tapi ternyata Allah baik banget, di tanggal 6 Juni itu juga dia dapat hadiah yang dia inginkan, tab buat dia sekolah online. Itu ada yang ngasih dari teman saya nggak bilang. Terus abis itu dia paling suka pizza, ada yang ngirimin pizza ke tempat Umi Iren. Jadi hari itu dia ngerasain ulang tahun beneran gitu. Itu sampai hal kecil ya gitu. Kira-kira itu teh mungkin satu lagi ujiannya waktu itu tuh yang paling berat itu hambatan selain dari iya ternyata itu teh pertama kali saya habis syahadat bulan Maret.
Sebulan kemudian, April tuh saya langsung dapat ujian. Lagi zamannya masker tuh harga 350.000, 500.000 sebox ya. Mungkin ada yang ngerasain nggak di Bandung. Nah itu tiba-tiba ada pasien saya, saya tanyanya, dia bilang, dokter mau nggak? Saya punya masker 180.000 sebox. Oh mau, saya bilang lumayan banget kan. Saya pesan 4, tapi dokter maaf, minimal 100, katanya 100 box. Oh gampang, teman kantor, rumah sakit, puskes kan itu udah pasti lebih dari 100 kan. Saya bilang, saya koordinir pemesanannya, kekumpul-kumpul tuh nilainya 378 juta, mungkin 700-an box mau 1.000 box ya. Terus habis itu, nah karena mereka belinya kayak saya, 3 box, 2 box itu, saya udah kasih rekening yang bersangkutan langsung, karena saya nggak ngambil uang keuntungan sepeser pun gitu ya, cuma nyatetin aja. Itu udah aku kirim kamu aja lah, transfer kamu aja gitu ya. Baru saya restorekan lagi. Iya betul. Ternyata harinya harusnya barang datang tuh nggak datang. Jadi saya uang segitu nggak ada yang jelas. Kalaupun ada, mungkin kepercayaan orang itu sama saya udah hilang lah. Nama baik, kehormatan itu udah nggak ada artinya sama sekali lagi. Saya nggak pernah bisnis. Kalau klinik juga, klinik itu kan lebih ke bukan profit, lebih ke klinik pribadi ya, lebih ke kemanusiaan. Kadang dicicil bayarnya, kadang diskon apa gitu kan, ditawar dan sebagainya gitu. Itu hari itu saya tuh kayak, saya udah nggak punya apa-apa lagi, harta nggak punya. Beliau ngeh ya, ada mungkin cuma bilang terima kasih Ma, terima kasih adik saya gitu ya. Saya kaget. Dia udah mungkin sebenarnya udah mengikhlaskan gitu ya, karena kan udah tahu posisi saya, kondisi saya, mungkin nggak bisa ngembaliin nih anak di pesantren pun gitu ya. Sampai dia nggak mau tadi ya dikembalikan, nggak mau, udah nggak mau, kamu masih butuh banyak uang katanya gitu. Nggak bisa, soalnya saya minta dan Allah kasih kan. Waktu tadi saya duha minta, zuhur Allah kasih, berarti ini punya kamu, saya bilang gitu, gitu. Jadi masya Allah, jadi itu cuman ujiannya di depan aja gitu, tapi ketika kita sepenuhnya tawakal ya sama Allah itu, ya udah kayak Nabi Musa mungkin ya, beliau nggak tahu mungkin di depan Laut Merah bakal terbelah ya. Saya juga nggak tahu di depan bakal terjadi apa, yang saya tahu Allah pasti tolong gitu. Jadi ya udah, jadi saat hari itu pegangan itu doang, cuman begitu tiba-tiba Allah kasih ayat yang sampai saya, ya masya Allah. Nikmat banget. Allah yang lebih tahu, hormon yang bisa melawan sel-sel kanker untuk kekebalan tubuh kita itu diproduksi waktu gelap. Kalau kita malam hari malah ada cahaya, itu malah memicu sel-sel kanker. Hal itu coba yang Rasulullah udah lakukan dari dulu, baru banyak yang baru merinding ya, baru terbukti sekarang gitu. Jadi udah kita modalnya taat aja gitu ya. Kadang kalau menghidupkan sunnah Rasul tuh taat aja dulu. Kadang nggak tahu manfaatnya apa. Kenapa sih harus kanan dulu? Kenapa yang buruk diutamakan yang kiri dan sebagainya itu. Nanti istilahnya manfaat kesehatannya dan sebagainya itu bonus gitu. Tahun baru Muharram, masya Allah, umurnya makin habis, angkanya makin nambah. Ya, dengan angkanya bertambah maka waktu kita semakin habis. Insya Allah setiap kali memasuki tahun baru Muharram, Allah memberikan kita kesempatan untuk merenung, bertafakur, memikirkan lagi tentang bagaimana hijrah kita selama ini, sebab waktu kita semakin habis. 1444 Hijriah, artinya 1444 tahun yang lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muhajirin melakukan hijrahnya dari Makkah ke Madinah untuk menegakkan syiar agama Allah di muka bumi ini, dan agar dapat melaksanakan syariat Allah, perintah Allah, hukum-hukum Allah, ketentuan dan ketetapan Allah dilaksanakan oleh diri kita. Pada saat itu sulit melaksanakannya ketika berada di Makkah, maka Nabi selalu memperjuangkan hijrah agar setiap kaum muslim bisa berjuang menegakkan Islam kepada dirinya dan melaksanakan tugasnya
untuk menegakkan Islam di muka bumi ini. Insya Allah itu kesimpulan singkat yang akan kita bicarakan dalam 20-30 menit ke depan. Teteh akan buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Astaghfirullahalazim 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 wa atubu ilaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kehadiran kita di rumah Allah ini yang sudah berulang-ulang ini semuanya tercatat sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Semoga setiap ikhtiar kita menegakkan ibadah di muka bumi ini, maka ibadah tersebut diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita sholat bukan hanya sekedar sudah sholat, tapi apakah sholat kita diterima oleh Allah Ta'ala? Maka setelah sholat bukan sekedarnya, melainkan harus terus berpikir, sholatku sudah baik belum? Sholatku sudah diterima oleh Allah belum? Ya, sehingga semakin bersemangat memperbaiki sholat. Oh, baru saja aku selesaikan sholat tadi, ketika sholat pikiranku kemana-mana. Tidak bisa diperbaiki, mengingat waktunya sudah lewat. Ya, diperbaikinya pada sholat yang berikutnya. Kalau yang sudah lewat sudah, maka kita perbaiki dengan taubat. Kita perbaiki dengan sholat selanjutnya. Ya, itulah hijrah, terus memperbaiki. Itulah hijrah, memikirkan, mengkaji, mengecek, memeriksa, ya, bukan sekedarnya. Dan di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai yang sekedar-sekedar, ya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya kuat, menginginkan hamba-hambanya berjuang. Oleh karenanya, kepada sesiapa yang hidupnya diserahkan kepada Allah, dia berjihad untuk menunaikan tugasnya menegakkan agama Allah, dia wafat dalam jihadnya untuk agama Allah. Ketika ia mendapatkan gelar syahid atau syahidah dari Allah Ta'ala, maka di hari akhir ia dibebaskan dari penghisaban. Demikianlah Allah menyukai orang-orang atau hamba-hambanya yang melakukan jihad untuk agamanya. Bahkan hari penghisaban pun dia dibebaskan dari hisab, boleh langsung masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia boleh memberikan catatan 70 nama yang dia mohonkan kepada Allah untuk bisa ikut bersamanya langsung ke dalam syurganya Allah Ta'ala. Artinya Allah menyukai orang-orang yang berjihad. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berjihad. Terus kita bagaimana teh muslimah, para ibu? Maka Nabi SAW disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, bagi seorang perempuan ia bisa memperoleh pahala jihadnya bagaikan seorang laki-laki yang berangkat ke medan perang demi untuk menegakkan agama Allah dan dia tidak pernah kembali lagi. Maka seorang perempuan bisa mendapatkan ganjaran yang sama dengan 3 hal. Yang pertama, menggauli suaminya dengan baik. Yang kedua, ulet dan sabar dalam mengurus rumah tangga. Yang ketiga, ikhlas mendidikkan iman Islam kepada anak-anaknya. Ya, 3 ini dijadikan sebagai ladang juangnya, Masya Allah, dia bisa mendapatkan ganjaran seperti seorang laki-laki yang syahid di jalan perjuangan agama Allah di medan perang. La haula wa la quwata illa billah. Segala puji hanya bagi
Allah. Tidak ada daya dan kekuatan selain karena pertolongan Allah. Maka kita terus memuja dan memuji Allah. Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, huwallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Allah memberikan peluang yang sebegitu luasnya, semana luas sejagat dunia ini. Maka di setiap titik manapun di muka bumi ini, itulah tempatnya untuk berhijrah. Masya Allah. Surah An-Nisa ayat yang ke-98, 99, 100 disebutkan bahwa bumi ini luas. Buminya Allah itu luas. Berhijrahlah. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan menemukan bumi yang luas dengan rezeki yang banyak di dalamnya. Ini kalimat Allah, artinya jaminan dari Allah. Maka kalau hijrah, jangan bolak-balik yang dibahas. Hijrah itu kok berat, hijrah itu kok ujiannya berat, hijrah itu kok banyak kehilangan. Jangan bolak-balik itu yang dibahas. Seperti kita tidak menyerap, seperti kita tidak meyakini jaminan dari Allah. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan menemukan di bumi yang luas ini rezeki yang banyak. Kuncinya adalah pada perintah Allah, berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Itu yang kita mesti perbaiki terus menerus. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah sudah jamin dia akan menemukan di bumi yang luas rezeki yang banyak. Allah simpan rezekinya, tidak perlu takut, tidak mesti khawatir, tidak mesti kita bolak-balik. Hijrah itu berat, hijrah itu kehilangan, hijrah itu ditinggalkan, hijrah itu penuh dengan cobaan dan ujian. Nah, ini makin jauh pemahaman keislaman kita. Karena ketika kita bicara tentang ujian, maka Allah Ta'ala sudah mengatakan bahwa selama kalian berada di dunia, maka dunia tempatnya ujian. Musibah adalah ujian, kesenangan adalah ujian. Kahfi ayat 7, Al-A'raf 168, Al-Anbiya 35, dan ayat-ayat Allah lainnya menjelaskan tentang hal ini. Jadi kalau kita bilang hijrah itu berat ujiannya, bukan hijrah, tapi dunia ini seluruhnya isinya adalah ujian. Justru kita diuji. Apakah ketika kita di dunia ini, kita masih terus menjadikan hijrah sebagai perintah Allah, atau kita lupa larut dengan dunia? Ya, hijrah itu kan perintah Allah, betul? Iya. Berapa banyak di dalam Al-Quran terus diulangi kata hijrah, hijrah. Ya, berapa banyak di dalam Al-Quran kalimat di mana Allah memerintahkan hijrah dengan mengatakan minna zulumati illa nur. Pindahlah dari kegelapan menuju cahaya. Dan di dalam Al-Quran Allah menyebut Al-Quran salah satunya dengan sebutan An-Nur. Maka berpindahlah dari kegelapan, yaitu kehidupan yang tidak bersandar kepada Quran, kehidupan yang tidak dekat dengan Quran, kehidupan yang tidak memperjuangkan Quran. Yang tadinya tidak rutin membaca, bacalah yang rutin. Aku masih terbata-bata, tidak apa-apa, sambil terus belajar. Barang siapa rutin membaca Quran karena Allah dan Rasulnya, dalam keadaan terbata-bata, Allah memberi dia pahala 2, kata Nabi. Ya, sudah Allah berikan ganjaran. Yang tadinya tidak mengkaji Al-Quran, maka terus berusaha mengatur hidupnya. Bagaimana caranya hidupku agar selalu bisa datang menyimak thalabul ilmi, mengkaji Al-Quran. Terus hidup kita pindahkan minazulumati ila nur, dari gelap menuju cahaya. Masa ari ibu, ya ari bunda di dunia ini ketika mati lampu sibuk cari PLN, benar. Kenapa kalau mati lampu sibuk cari PLN? Karena gelap.
Karena peralatan tidak bisa nyala. Jadi kita butuh cahaya. Cahaya butuh listrik, benar? Iya. Kenapa dalam keimanan kita tidak mengejar-ngejar, menjaga ya cahaya tersebut? Kalau sedang redup teh iman kan bisa naik bisa turun. Listrik juga di rumah tegangannya suka naik suka turun. Yang ngurus siapa? Kan kita juga yang mengurus, ya. Maka kalau iman kita terasa naik turun, ya kita juga dong yang harus berjuang untuk mengatasinya. Kata Nabi, al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bil ta'at wa yankus bil maksiat. Iman itu bisa naik bisa turun. Imanmu akan naik kalau engkau perjuangkan taat kepada Allah. Imanmu akan turun kalau engkau bermaksiat kepada Allah. Ih teh, saya mah rasanya hidup nggak pernah maksiat. Bunda, kita pahami dulu arti kata maksiat. Arti kata maksiat itu menentang Allah. Kalau menentang Allahnya terus dilakukan berulang-ulang, kontinu atau menjadi sikap, itu namanya menantang Allah. Keduanya adalah maksiat, ganjarannya adalah dosa, perbuatannya masuk dalam kategori zalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya siapa? Nabi Adam alaihi salam. Minta ampun kepada Allah, menyebut bahwa sudah melakukan perbuatan yang zalim. Apa perbuatannya? Apa perbuatannya? Makan buah khuldi dari pohon khuldi. Dilarang atau tidak oleh Allah? Jadi yang zalim itu buahnya, pohonnya, atau melanggar larangan Allah? Zalim ya? Iya. Jadi bermaksiat kepada Allah yaitu menentang aturannya Allah, melanggar aturannya Allah, artinya dia berbuat zalim. Maka imannya bisa anjlok. Hatinya bisa menjadi keras, sulit dimasuki oleh ayat-ayat Allah. Maka hidup kuncinya menyengajakan diri untuk taat. Karena sudah menyengajakan diri untuk taat saja bisa terpeleset. Betul, terpeleset ini jangan khawatir. Allah menyebut dalam Az-Zumar 53, janganlah engkau putus asa kepada rahmat Allah, karena semuanya dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Tidak ada dosa yang tidak diampuni, asalkan hidup ini menyengajakan untuk taat, bukan menyengajakan untuk maksiat. Ya, sekali lagi, maksiat bukan berarti saya tidak membunuh teh. Ya, saya belum mencoba khamar itu enggak teh. Maksiat bukan cuma itu, Bunda. Lisan kita bisa maksiat. Allah suruh kita mengucapkan kata-kata yang baik atau yang buruk. Maka kalau banyak mengatakan yang buruk, kita bermaksiat kepada Allah. Allah suruh kita menutup aib saudara kita atau membongkar. Maka kalau kita suka bicarakan aib orang, maksiat kita kepada Allah. Allah perintahkan kita kalau sudah akil baligh, tutup aurat, betul? Iya, perintah itu disambung-sambungkan nggak dengan urusan hati? Perbaiki dulu dong hatinya baru tutup aurat. Begitu atau bukan perintahnya? Tidak, akil baligh, tutup auratnya. Betul? Maka kalau tidak, kita maksiat kepada Allah. Dan seluruh maksiat ini disebut sebagai zalim. Menimbulkan dosa. Dan dosa itu kata Nabi akan mendatangkan bercak demi bercak hitam yang melekat di dalam hati. Jadi hati kita kotor, berkerak, tertutup. Kalau hati sudah hitam, berkerak, tertutup, jadi seperti ada halangan, ada cahaya mau menyinari terhalang. Ya, ada petunjuk mau masuk, ketutup jalannya.
harus dibersihkan. Membersihkannya dengan apa? Hati ini, surah Yunus 57, dengan Al-Qur'an. Maka hidup ini selalu dan selalu kembali kepada Al-Qur'an. Kembalinya ke situ lagi, baliknya ke situ lagi, karena memang Al-Qur'an adalah sumber dari segala sumber. Maka seorang muslim hidupnya fokus untuk berhijrah dengan fokus berdekatan dengan Al-Qur'an dan kuat menghadapi segala apapun yang Allah datangkan dalam hidupnya, karena ia yakin bahwa susah dan senang seluruhnya adalah ujian. Umi ataupun para akhwati fillah, kalau sedang ujian, fokusnya ngapain? Kita dapat soal ujian nih, fokusnya apa? Menjawab soal ujian. Masya Allah. Iya, kalau sedang ujian maka fokusnya menjawab soal ujian. Kalau pikirannya Alhamdulillah, Masya Allah, apa-apa, bismillah. Kalau sedang menghadapi soal ujian kemudian fokusnya pecah kemana-mana, bisa nggak mengerjakan soal ujiannya? Bingung, ya, bingung. Maka kalau Allah sudah menyebut dunia ini tempatnya ujian, maka kita fokus mengerjakan soal-soal ujian. Ya, fokus saja. Fokus. Kalau tidak pakai fokus, buyar. Inilah yang disebut istiqomah. Fokus saja, terus menghadapi ujian demi ujian demi ujian. Dalam senang kita kalau mengerjakan soal ujian, kita fokus kepada menjawab soal tersebut. Ingatan kita tertuju kepada apa? Pelajarannya, ya, materi belajar yang sudah kita pernah dapatkan. Jadi ada sesuatu fokus yang menjadi pegangan kita saat mengerjakan soal ujian. Kalau mengerjakan ujian matematika, pasti kita berpegang kepada rumus-rumusnya, betul? Mengerjakan soal fisika, kimia, pasti fokus kepada rumus-rumusnya. Begitu pula mengerjakan ujian demi ujian dari Allah Ta'ala, fokusnya kepada Allah. Harus ada fokusnya. Fokus kepada Allah itu mesti diwujudkan. Karena dalam surat Qaf di ayat-ayat 30-an sampai 36-an Allah sudah menyebut bahwa sesungguhnya ketika kita di dunia itu kita tidak bisa melihat Allah, tidak bisa memandang Allah. Maka Allah memuji kepada hamba-hambanya yang tidak bisa memandang ataupun melihat Allah, tapi mereka yakin dan mereka berjuang melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan menolong mereka. Masya Allah. Ya, maka di dunia kita mesti fokus. Fokus kita adalah Al-Qur'an. Sudah fokus saja, sudah menyengajakan diri untuk taat saja bisa terpeleset. Bagi mereka yang hidupnya sudah fokus, ya, fokus untuk taat kepada Allah, fokus untuk bisa dekat terus dengan Quran, maka ketika terpeleset, Allah mudahkan dia untuk menzalimi dirinya, yaitu melakukan dosa, maksiat, kesalahan, maka mereka ingat kepada Allah dan memohon ampun. Ini Allah yang menyetingkan. Allah yang menyetingkan bagi hamba-hamba Allah yang hidupnya menyengajakan diri untuk taat, yang ia menginginkan pertemuan dengan Allah, maka ketika ia berbuat kezaliman, berlebih-lebihan, ada dosa dan maksiat yang terplesetnya ia kepada perbuatan itu,
maka Allah akan menjadikannya ingat kepada Allah. Allah mudahkan dia untuk bertaubat. Karena semua yang ada pada kita itu ada dalam ketentuan Allah. Maka Allahnya harus menjadi tujuan. Allahnya harus utama. Ya, jika Allah utama, bahkan mungkin sudah hilang. Bukan lagi aku, tapi Allah. Aku kesal, Allah nggak suka orang yang gampang kesal. Maka aku berusaha tidak mudah kesal. Aku kecewa banget ya, kayak begini amat sih acara teh. Allah kan nggak suka kalau kita banyak berkeluh kesah. Allah sukanya orang-orang yang bersyukur. Maka kita tekan kecewa kita ganti dengan syukur. Alhamdulillah, Allah masih kasih aku kesempatan bisa ikut acara seperti ini. Ya, orang itu betul-betul pikas sebelan bisa. Ya, tentu ingin pisan jadi orang teh. Langsung ingat Allah memerintahkan, maafkan. Nabi mengatakan la taghdab wa la jannah. Jangan kau marah-marah, kata Nabi, supaya Allah berikanmu syurga. Maka kita ingat, maka kita berjuang mengendalikan amarah, mengatasi rasa sakit, menyampingkan kecewa. Semuanya kita kerjakan karena Allah tidak menyukainya. Kita tidak lagi sibuk mengatakan, ya tapi kan atuda, sudah tidak ada. Ya, kita mengorbankan bahkan diri dan rasa aku demi untuk mencapai ridhonya Allah. Dan apa yang Allah katakan tentang hal ini? Maka kita bisa lihat ya, diantaranya pada surah Al-Baqarah di ayat ke-207. Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, dan di antara manusia wa minan nasi, ada orang yang mengorbankan dirinya karena ia mencari keridhaan dari Allah. Maka Allah mengatakan, Allah maha penyantun, wallahu raufum bil ibad. Maka Allah maha penyantun kepadanya. Allah maha penyantun kepada hambanya itu, hamba yang mengorbankan dirinya, perasaannya, keadaannya, demi karena ia ingin mendapat ridho dari Tuhannya. Allah maha penyantun kepadanya. Nah, ini kita mesti jadikan pegangan. Mesti semangat terus dalam ini apa dunia ini apa? Mobilku 5, tak bisa masuk ke dalam alam kubur, nggak bisa ikut ke dalam liang kubur. Mobil mah besar, biar cincin, biar berlian, biar jam tangan, biar gelang keroncong. Masa mau dipasang-pasang di kain kafan? Ya, tidak bisa. Apa dunia ini? Dunia ini adalah tempat meninggalkan jalan perjuangan untuk agama Allah. Aku tinggalkan hartaku, ya anak-anakku, bagi ayah ketika nanti kami sudah di alam kubur. Kami tinggalkan tanah ini, wakafkan anak-anakku untuk tegaknya agama Allah, untuk masjid, tegakkan agama Allah. Allah kasih kita peluang, Allah datangkan kita ke dunia agar kita punya amalan menjadi penegak agama Allah. Ya, tapi kan hafalkan, karena memang disampaikan kepada Nabi secara langsung dan Nabi diperintahkan untuk menghafalkannya. Iqra, bacalah. Nabi bingung, tidak bisa baca. Yang dimaksud baca bukan sekedar baca secara mata kasat, ya, kauliyah, yang dibaca betul-betul oleh mata dan membaca terus seluruh tanda-tanda kemahabesaran Allah Ta'ala. Masya Allah, tadi di dalam sederhana bersama Dr. Ica
Beliau masuk ke dalam, duduk di sofa. Baru duduk, beliau mengatakan, astagfirullah, masker saya ketinggalan di sana. Ya, masker saya ketinggalan di sana. Oh, di mana, Ica? Itu di tempat kajian. Saya pakai ini dulu saja. Mau pakai cadarnya. Belum selesai kalimatnya membicarakan, pintu terbuka. Dokter, maskernya ketinggalan. Teteh mengatakan, alhamdulillah, Allah mengantarnya untukmu. Kita mesti ingat terus, Allah mengantarnya untuk kita. Kalau kita tidak menjadikan Allah keutamaan, kita bisa mengatakan, oh iya, alhamdulillah panitia mengantarkan untukku. Tidak salah, tapi mari dahulukan Allah. Allah mengantarnya untukmu, dokter, melalui tangan panitia. Masya Allah. Belum selesai lisan berkata, Allah sudah menjawab. Semoga kita menjadi hamba Allah yang terus bergerak menegakkan agama Allah, dan Allah akan tunaikan janjinya. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan selalu menolongnya, dan Allah akan kuatkan kedudukannya di dunia. Janji Allah, fasbir inna wa'dallahil haq. Sabarlah, karena sesungguhnya janjiku adalah benar. Itu janji Allah. Dan terakhir, janji Allah bagi hamba-hambanya yang berhijrah. Masya Allah. Allah menyampaikan dalam surah At-Taubah, orang-orang yang beriman dan ia berhijrah lalu berjihad dengan harta, benda, dan diri mereka di jalan Allah, maka derajatnya adalah lebih tinggi di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Allah menggembirakan mereka dengan memberi rahmat daripadanya, memberi keridhaan, dan sudah menyiapkan surga. Mereka akan memperoleh kesenangan yang kekal di dalam surga, dan mereka kekal hidup di dalamnya selama-lamanya, karena sesungguhnya di sisi Allah lah ganjaran yang besar. Itulah janji Allah untuk orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa berhijrah, lalu mereka berjihad di jalan Allah dengan apa yang mereka bisa. Allah sudah tetapkan ganjarannya. Ingin tidak ganjaran yang barusan? Ingin tidak? Mau tidak bunda? Mau tidak akhwati fillah? Mari semangat terus berhijrah, ya, sehingga Allah jadikan kemenangan bagi kita. Allah jadikan derajat yang tinggi bagi kita, ya. Allah berikan rahmat dalam kehidupan kita di dunia. Allah senantiasa ridha kepada kita. Allah sudah siapkan surga untuk kita. Allah akan senangkan kita di dalam jannah. Kita akan terus selamanya berada di dalamnya. Allah berikan kita ganjaran yang besar. Karena hijrah membutuhkan sabar dan tawakal. Ini Allah sebut dalam An-Nahl 40 dan 41. Hijrah membutuhkan sabar dan tawakal. Sabar pahalanya tanpa batas. Tawakal itu ada di Az-Zumar ayat 10. Tawakal, maka Allah katakan urusannya aku yang urusi. At-Talaq ayat 4. Ayat 3 ayat 4. Ya. Jadi Masya Allah, orang-orang yang sabar dan tawakal, ganjarannya tanpa batas, urusannya diurusi oleh Allah. Orang-orang yang hijrah, mereka pasti harus melakukan sabar dan tawakal, maka ganjarannya begitu luar biasa dari Allah Ta'ala. Apalagi yang membuat kita menunggu atau tidak maksimal di dalam hijrah kita. Mari selalu pulang kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai satu-satunya panduan hidup. Jangan pernah patah arang, patah langkah, patah semangat, karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar di alam raya. Yakinlah, apapun yang kita alami dan hadapi dalam takdir kita, tidak ada yang tidak ada petunjuknya dalam Al-Quran.
maka muslim itu lapang hati, muslim itu besar harapannya, muslim itu tegar dan kuat karena yakin apapun yang aku alami Allah sudah memberikan petunjuk di dalam Al-Quran. Aku hanya mesti kembali kepada Al-Quran, aku hanya mesti mengkaji, menggali lagi dari dalam Al-Quran. Kuat, kuat, kuat. Muslim harus dan insya Allah pasti kuat asalkan berpegang kepada Al-Quran. Tidak ada yang tidak ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Yakin, sabar, tegar, mantap, tahu bahwa semua kejadian hidup kita Allah sudah berikan petunjuknya di dalam Al-Quran. Cari, gali, jangan sampai jauh dari Al-Quran. Begitu dari Teteh, ada kesempatan siang pagi menuju siang hari. Mari sebelum kita tutup, kita kirimkan salawat dan salam pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para istri, para sahabat, seluruh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para pengikutnya yang berjuang menegakkan agama Allah. Semoga Allah mudahkan mendapat syafaat dari beliau di hari akhir, memudahkan hari penghisaban, memasukkan kita ke telaga Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menghantarkan kita melintas sirat menuju pintu-pintu jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana taqabbal minna wa taqabbal du'a. Terakhir sebelum ditutup, insya Allah hari ini kita berkumpul atas wasilah dari sebuah lembaga yang mengusung tentang wakaf Quran, namanya BWA. Padahal dulu dipanjangkan Badan Wakaf Quran, ya. Sekarang kita sudah terbiasa menyebutnya BWA, begitu ya. Nah, kegiatan utamanya wakaf Quran, masya Allah. Menyebarkannya, wah sudah tidak terhitung karena umur lembaganya pun sudah belasan tahun ya, masya Allah. Maka wakaf Qurannya sudah insya Allah berjuta-juta, dan mudah-mudahan di dalam wakaf Quran yang berjuta-juta itu, kalau belum ada wakaf kita, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kemana aku selama ini? Ya, kalau di hadapan kita tersebar lembaga-lembaga yang berbasis Islam, menegakkan syiar agama Allah, membantu kemanusiaan sebagai perintah juga dari agama Allah ini, maka kita harus pernah menitipkan sesuatu di sana. Semoga menjadi jariah. Siang hari ini sebelum ditutup, mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah bersama keluarga besar BWA mari kita keluarkan harta kita, kita niatkan sebagai wakaf kepada Al-Quran. Mari kita doakan agar BWA insya Allah terus dijaga Allah, semua personilnya amanah, menjalankan seluruh amanah bagi agama Allah, dan setiap yang kita titipkan insya Allah tiba di tangan saudara-saudara muslim kita yang membutuhkan wakaf-wakaf Quran yang setiap hurufnya mengalirkan jariah kepada setiap kita yang menitipkan wakafnya hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib
kepada jamaah yang selepas majelis ini ingin menitipkan lebih untuk wakaf Quran, maka ada nilai wakaf Rp100.000 di meja ujung belakang sana untuk satu Al-Quran. Jika diniatkan untuk orang tua, kakak, adik, siapapun yang sudah wafat, ditambahkan wakafnya. Bisa 2 Quran, 5 Quran, 10 Quran. Berharap agar Quran bisa menyelamatkan kita di hari akhir nanti. Silahkan selesai majelis bisa menuju ke belakang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habibi salam alaika, sholawatullah alaika. Jazakumullah khairan katsir. Masya Allah. Semoga kebaikan. Barang siapa bersolawat 1 salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah balas dengan 10 kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kebaikan ini jangan terus menerus dikaitkan dengan harta. Kebaikan ini adalah soal ketenangan hati. Soal Allah tetapkan kita dalam menutup aurat. Ya, Allah berikan anak-anak yang mudah untuk mengenal Islam. Allah kasih kita teman sahabat seperjuangan untuk menggali ilmu Allah. Ya, Allah berikan kita tetangga-tetangga yang guyup, tentram kita tinggal di kompleks rumah kita. Ya, Masya Allah, ganjaran kebaikan. Allah berikan keselamatan setiap menyeberang jalan. Ya, Allah kasih kemampuan menambah kuota sehingga bisa terus ikut kajian online. Rasanya aku isi kuota cuma 20.000, tapi udah 10 kali kajian online belum habis-habis. Wallahu a'lam. Semua kebaikan Allah yang datangkan. Maskernya ketinggalan di sini, diantar sama Allah ke dalam. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita semua berbahagia bersama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin karena waktu yang amat terbatas, karena kita harus bersiap menjelang duhur, maka Teteh menutup pertemuan kita pada siang hari ini. Atas nama keluarga besar dari BWA atau Badan Wakaf Quran, kami mengucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah menerima setiap amalan kita. Semoga tahun baru Hijriah 1444 menjadikan kita semakin kokoh dalam perjuangan hijrah menjemput kematian yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'alukal husnul khotimah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba minta husnul khotimah. Ya Allah, ya Rabb, hamba minta jannah. Ya Allah, jagalah hamba dan seluruh keluarga dan orang-orang yang hamba cintai. Jagalah seluruh umat Nabi Muhammad SAW dari ancaman api neraka. Ya Allah, tetapkanlah hidup hamba di dunia ini di jalan agamamu. Ya Allah, jangan pindahkan hamba dari jalan agamamu. Ya Allah, ya Allah, hamba mohon agar hamba sudah taubat dan nasuha sebelum maut menjemput hamba. Ya Allah, ya Allah, selamatkan orang tua hamba, anak-anak hamba, pasangan hamba. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah dunia hamba ini sebagai kebaikan dan akhirat hamba juga keselamatan. Jagalah hamba dari api neraka. Ya Allah, jadikanlah hamba betul-betul hamba-Mu yang berhasil menempuh seluruh ujian dan bisa tinggal di syurga bersama Nabi Muhammad SAW.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahalazim 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 wa atubu ilaih. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana taqabbal minna wa taqabbal du'a. Jazakumullah khairan katsir. Maaf lahir dan batin. Semangat terus dalam berhijrah. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.